Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diska Margareta Hidayati dari Ekonomi Syariah kelas B. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama yaitu akan menjelaskan tentang pengertian jual beli bai'il kali bil kali atau jual beli utang dengan utang dan hukum dari jual beli bai'il kali bil kali. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian jual beli bai'il kali bil kali atau jual beli utang dengan utang. Nah, terdapat dua istilah, bisa disebut dengan bai'id dain bid dain. Ad-dain itu artinya utang, atau juga bisa disebut dengan bai'il kali bil kali, yaitu jual beli tertunda dengan tertunda. Nah, makna al-kali secara bahasa artinya sesuatu yang tertunda, dari kata kala ayakla'u yang artinya tertunda. Sehingga disebut bai'il kali bil kali karena uangnya itu tidak diserahkan saat transaksi dan barangnya belum dimiliki oleh si penjual. Kemudian syarat-syarat disebut dengan jual beli bai'il kali bil kali. Yang pertama, pembeli tidak membayar secara tunai. Pembeli belum membayar secara tunai. Kemudian yang kedua, penjual belum memiliki barang. Kemudian yang ketiga, posisi si penjual adalah seorang trader, bukan produsen. Si penjual ini hanyalah seorang tengkulak. Jadi yang dia lakukan adalah membeli barang dengan cara kulakan, dibeli dengan harga yang murah, kemudian dijual kembali. Maka posisi si penjual ini tidak punya keterlibatan dalam proses produksi. Kemudian yang keempat, sudah dilakukan akad. Namun, kalau belum dilakukan akad atau masih hanya rencana akad, maka tidak masuk dalam kategori bai'il kali bil kali. Lalu, bagaimana sih contoh praktek di lapangan jual beli bai'il kali bil kali? Nah, saya ambil contoh jual beli inden. Jadi ada nih seseorang yang pergi ke dealer. Nah, dia ingin membeli sebuah mobil. Namun ketika sampai di dealer, mobil yang diinginkan ternyata kosong. Misalkan dia pengen beli mobil Expander. Nah, ternyata mobil Expander itu ternyata kosong di dealernya. Kemudian pihak dealer mengatakan, Bapak bisa bayar DP sekian. Akhirnya si Bapak itu membayarlah DP-nya, anggap 10%. Kemudian pihak dealer mengatakan, Bapak, nanti kalau unitnya udah datang, Bapak akan kami panggil kembali untuk memilih unit mana yang Bapak inginkan. Kemudian silakan bayar sisanya dan unitnya bisa dibawa. Nah, transaksi ini masuk ke dalam kategori bai'il kali bil kali. Alasannya kenapa? Jadi kenapa contoh praktek tersebut bisa dikatakan bai'il kali bil kali? Ya, kita lihat kembali syarat disebut dengan bai'il kali bil kali yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama, penjual belum memiliki barang. Jadi pihak dealer belum memiliki unitnya, belum memiliki mobil Expandernya. Kemudian yang kedua, pembeli belum membayar secara tunai. Dia hanya dimintai DP sebesar 10%. Kemudian yang ketiga, penjual bukan produsen. Jadi pihak dealer bukan produsen dari mobil Expander. Dia hanyalah seorang distributor atau penjual dari produsen. Namun dia bukan produsen atau bukan wakil produsen. Kemudian yang keempat, karena sudah dilakukan akad. Apa buktinya kalau sudah dilakukan akad? Yaitu tadi, mereka sudah deal dengan nilai yang ditentukan. Bahkan si konsumen tersebut sudah membayar DP sebesar 10% dari harga barangnya. Nah, praktek ini masuk dalam kategori bai'il kali bil kali. Setelah kita mengetahui pengertian dari jual beli bai'il kali bil kali dan syarat-syaratnya, syarat-syarat disebut jual beli bai'il kali bil kali dan juga contoh prakteknya. Nah, sekarang kita harus mengetahui hukum dari jual beli bai'il kali bil kali.
Nah, jual beli bai'il kali bil kali hukumnya haram berdasarkan ijma ulama. Nah, terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha am bai'il kali bil kali. Artinya bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bai'il kali bil kali. Namun, para ahli ulama hadis sepakat bahwa hadis ini doif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai dalil. Sekalipun hadis ini doif, namun para ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang. Imam Malik mengatakan, wa qad nuhiya anin bai'il kali bil kali. Jual beli al-kali bil kali hukumnya dilarang. Nah, ijma inilah yang menjadi landasan kita untuk menyatakan bahwa jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.